Halo Brothers Skuy, bertemu kembali bersama Mimin Skuy. Di video kali ini Mimin akan merangkum sebuah film yang berjudul seperti biasa ya, di akhir film, oke? Jadi alangkah baiknya kita subscribe dulu channel ini dan jangan lupa like setelah menonton video ini, oke? Jadi langsung saja kita ke alur ceritanya. Skuy. Film ini akan bercerita tentang seorang pria yang bernama Jacob. Dia adalah seorang pekerja kantor biasa yang memiliki hidup normal, sekaligus seorang ayah yang memiliki istri dan seorang anak yang masih kecil. We're in love, right? It's not. Well, Thanks, right? finally. Finally? Yes, even Malam pun tiba saat dirinya akan pulang dari sebuah pesta bersama rekan dan istrinya. Tak diduga terjadi kecelakaan yang mengakibatkan rekan dan istrinya tersebut meninggal. no, It's romantic. allow that as long as it means that John Mayer's not free in any whose butts are getting kissed, right? Yeah, that's right. Untuk itu Jacob dijatuhi hukuman 7 tahun penjara. They'll agree to 2 years. No. 8. I ran the red. I'm responsible. Jacob yang pertama kali masuk penjara harus bisa menyesuaikan diri untuk bisa bertahan hidup di penjara tersebut. Terlihat ada seorang pria kulit hitam yang lugu dan terlihat lemah. Dan malam pertamanya di penjara, jika harus menyaksikan si pria kulit hitam tersebut mendapatkan pelecehan seksual oleh para tahanan lain. Di situ Jacob sadar bahwa untuk bertahan hidup di penjara, dirinya harus terlihat kuat dan punya keberanian di sana. Untuk itu ia pun melakukan perkelahian dengan salah satu anggota geng di sana sehingga dirinya harus meredam di ruang isolasi selama 30 hari. It's like some lame just stepped on a landmine. Ketika bebas, salah satu kelompok gangster penjara itu pun tertarik pada Jacob dan merekrutnya sebagai salah satu anggota dari mereka. He has the keys to this yard. When you come to yard, Challenge me first. you gonna go around kicking it off with everybody? The only thing we got in here. Di sisi lain, istri Jacob pun mengeluhkan bahwa tabungannya sudah mulai menipis dan bingung harus mencari uang kemana lagi. Ia pun meminta izin pada Jacob untuk menjadi seorang LC di sebuah tempat karaoke. my friend took it. He's really good. Something's My job back. no. Not for you to get your design license, and that is. Perlu Anda ketahui, semua hal yang di penjara itu tidak gratis, termasuk saat dirinya bergabung dengan geng tersebut. Jacob pun diminta untuk menyelundupkan sebuah heroin yang dibungkus dengan balon karet untuk kemudian dimasukkan ke lubang bool atau anus agar tidak diketahui oleh para sipir. You want that shit breaking off inside you? Put your tips on some fucking toad. No problem. No. Keep putting in that work, money man. Tidak cukup sampai di situ. Jika Jacob ingin benar-benar masuk lebih dalam ke kelompok gangster tersebut, jika harus membunuh seorang tahanan dari geng lain di sana, di sini barulah jika harus berpikir berulang kali untuk melakukannya. Dan jika Jacob mundur saat ini, otomatis rasa aman yang didapatkannya saat ini akan lenyap seketika. Untuk itu Jacob pun memberanikan diri untuk melakukannya, dan itu adalah pembunuhan pertama yang dilakukan Jacob selama hidupnya. We all started out as in between can exist here. Beberapa tahun berlalu, kini Jacob sudah terlihat berbeda dengan kumis dan rambut layaknya gangster sungguhan. Pria ini bernama Shotgun. Pada adegan ini Jacob diberitahu oleh Shotgun bahwa ada seorang pria bernama Herman Gonzalez yang merupakan salah satu orang yang paling berpengaruh di sini. Dan di luar gangster ini, I was expected to get down. Bring it on, dudes. Unless there's something.
Suatu hari terjadi kerusuhan antar geng di mana Jacob terpaksa ikut di situ. Dalam situasi tersebut terlintas dalam pikiran Jacob untuk memanfaatkan situasi tersebut agar mendapatkan respek dari Herman. Saat salah seorang tahanan akan menyerang Herman, Jacob langsung mengejarnya dan berhasil membunuh tahanan tersebut, sehingga Herman merasa berhutang budi padanya. Namun karena tindakannya tersebut, Jacob harus mendapatkan penambahan hukuman selama 6 tahun penjara. Hal tersebut membuat istrinya sedih. Jacob pun meminta sang istri untuk melupakannya. Of these terms, both Forget I exist. Down 23-7, security housing unit. Jacob pun dipindahkan ke penjara lain di mana penjara tersebut khusus mengurung para tahanan dengan tindak kriminalitas berat. Saat sampai di selnya, Jacob langsung bertanya siapa orang paling berpengaruh di sini. Si teman sekamarnya pun mengatakan bahwa Redward lah orang yang cukup berpengaruh di tempat ini. Bad money, I'm Ripper. Redwood from the brand. Setelah saling bertatap muka, mereka pun melakukan percakapan dan Redward mengatakan bahwa dia bukanlah penguasa sebenarnya di dunia gangster karena hanya ada satu pemimpin tertinggi yang bernama The Beast. The Beast sendiri ini dikurung terpisah dengan yang lain karena tempat tersebut khusus untuk tahanan berbahaya. Untuk itu Jacob pun melakukan perkelahian dengan salah satu tahanan berbahaya di sana. So did the Beast. They design places. Best cities in woods. Dan benar saja kejadian tersebut sampai di telinga The Beast. Jacob pun dibawa oleh salah satu sipir yang merupakan anak buah The Beast untuk bertemu langsung dengannya. Sedikit penjelasan tentang The Beast, dia merupakan pemimpin tertinggi dari sebuah gangster paling berbahaya di dunia. Walaupun dia berada di penjara, The Beast masih bisa mengendalikan keadaan di luar dan begitupun di penjara. Contohnya, sipir yang bernama Robert ini. Dia menerima setoran setiap bulan dengan menjadi tangan kanan dari The Beast. Dan hal itu membuat The Beast menjadi salah satu orang yang paling berbahaya di sana. These cops, some get it. The more they lock us down, they even think we close. They're dead fucking wrong. Dengan masuknya Jacob di lingkaran ini membuatnya harus menuruti semua perintah dari The Beast. Dan Jacob resmi menjadi tangan kanan The Beast sekarang. Yes. Clean so they can't validate you. Roberts will single cell you. Welcome to the family, brother. Beberapa tahun berlalu, Jacob pun mendapatkan pengurangan masa tahanan, sehingga beberapa hari lagi dia akan bebas dari penjara. Itu membuat Jacob lega, karena akhirnya dia bisa mengakhiri semua mimpi buruk ini. Tapi ternyata tidak semudah itu, kawan. Karena The Beast memberikan tugas pada Jacob untuk mengurus bisnisnya di luar sana. Jacob yang menolak pun dipaksa untuk mau karena The Beast mengancam keselamatan anak dan istrinya. Jika dia menolak untuk itu, Jacob pun mau tidak mau terpaksa harus menurutinya. Balelol, syungut, balelol, syungut. Did I stutter? Good answer. Setelah keluar dari penjara, Jacob pun langsung disambut oleh Shotgun yang sudah keluar 2 tahun lalu. Dia pun mengajak Jacob ke sebuah pesta untuk menyambut kedatangannya. Tapi tiba-tiba esoknya Jacob pun langsung menemui Herman Gonzalez, merupakan pria yang pernah ditolong oleh Jacob waktu di penjara. Tujuan Jacob datang ke sini adalah untuk berbisnis senjata sesuai perintah dari The Beast. Dengan semua tindakan Jacob waktu itu di penjara membuatnya mendapatkan kepercayaan dari semua orang yang berpengaruh di lingkaran ini. Di sisi lain, Jacob pun diam-diam menemui istrinya tanpa ada seorang yang tahu.
karena jika ada salah satu anggota gangster tahu maka keluarganya akan tidak aman. Jacob pun memberikan uang kepada istrinya, namun ia menolaknya. Sedikit penjelasan, jadi setelah semua yang telah dilakukan Jacob, sebenarnya itu merupakan sebuah keinginan untuk bertahan hidup, di mana jika dia tidak menjadi apa-apa di penjara, mungkin saja sekarang dia sudah mati. Namun masalahnya sekarang adalah Jacob harus terlanjur terjebak di lingkaran tersebut tanpa bisa kembali ke kehidupan aslinya. Nothing. The money's clean. It's my consolation prize. Because you deserve better. Esoknya, sang istri membawa anaknya Jacob untuk menemuinya. Anak Jacob yang sudah besar pun mengungkapkan kekecewaannya padanya karena tidak pernah memberinya kabar selama ini. Yang padahal Jacob melakukan hal itu untuk melindungi mereka berdua. I told you not to bring him, Gabe. I know. I meant every word in that letter. Love getting your letters. Don't go back together again. They just don't. No. Is to take care of yourself. But Dad, Tak bisa tinggal diam, Jacob pun memutuskan untuk membuat sebuah rencana demi mengakhiri ini semua. Dimulai dengan membunuh Shotgun yang ternyata adalah orang di balik penembakan pesta waktu itu. Karena ternyata Shotgun iri dengan Jacob yang bisa mendapatkan kepercayaan dari The Beast. He's been calling me. He's been calling me. Oh, fuck. Hermes won't try to kill you, motherfucker. Selanjutnya Jacob tinggal mengurusi bisnis The Beast. Di tengah perjalanan, Jacob pun diam-diam memberikan lokasi transaksi senjata tersebut ke pihak kepolisian. Jadi ketika sampai, polisi langsung menggerebek lokasi tersebut dan terjadilah tembak-tembakan yang mengakibatkan Herman dan semua anggota gangster mati. Dropped him off the strap. It was only business. I know where they're hidden. Hey, Jay. Jacob yang sudah mengetahui hal itu hanya tiarap dan menjadi satu-satunya orang yang selamat dari insiden ini. Dan disinilah dia sekarang. Polisi menawari kebebasan pada Jacob dengan satu syarat. Jacob harus memberitahu semua bisnis dan bukti kejahatan The Beast. Namun Jacob menolak karena itu tahu bahwa jika dia melakukannya, maka keluarganya akan dalam bahaya. Dan Jacob lebih memilih kembali ke penjara. Dan kalian tahu ke penjara mana dia dikirimkan? Ya, ke penjara di mana The Beast berada. Tapi bukan itu kelanjutannya. Karena Jacob telah memikirkan semua ini di mana dia menyeludupkan sebuah silet yang sengaja disembunyikan dalam lubang boolnya. Saatnya tiba, Jacob pun harus menemui The Beast di tempat yang sama. The Beast yang sudah tahu Jacob berkhianat mengatakan bahwa keluarga Jacob akan mati di luar sana. Saat akan dibawa kembali ke sel, Jacob langsung mengeluarkan siletnya dan memaksa Robert untuk masuk ke dalam kurungan. Jacob pun mengambil kunci kurungan tersebut dan membuka kurungan The Beast. Dari situ terjadi pertarungan antara mereka berdua yang dimenangkan oleh Jacob. The Beast pun tewas dengan leher digorok menggunakan silet yang dibawa oleh Jacob. Setelah The Beast tidak ada, Jacob pun menjadi satu-satunya orang yang berkuasa sekarang. Robert diminta untuk tutup mulut tentang masalah ini dengan imbalan bayaran 3 kali lipat yang pernah diberikan oleh The Beast. Robert pun menurutinya. Setelah semua yang terjadi, akhirnya Jacob pun bisa tenang karena anak dan istrinya bisa tenang dan aman di luar sana. Dan Jacob sendiri harus menerima fakta bahwa dirinya akan mendekam di penjara selamanya. Dan film pun tamat. Oke brother, penjelasannya segitu ya brothers ya. Oke. Jadi jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke. Dan inilah judul filmnya guys ya. Selamat liburan. Skuy.